Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Pak D_Beja yang berjudul Kasturi, Sang Kembang Desa. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kasturi, Sang Kembang Desa. Kejamnya fitnah dan ilmu hitam. Sebuah cerita dari Pak D_Beja. Based on true story. Rembang, April 2014. Jangan kira di zaman yang sudah tergolong modern ini, praktek ilmu hitam itu tidak ada. Walau banyak yang menganggap ilmu hitam, santet, pelet, dan ilmu sesat lainnya itu tidak ada dan hanya sebatas cerita atau mitos saja, tapi asal tahu aja, semakin banyak orang yang tidak percaya, pelaku ilmu hitam akan semakin senang. Mereka akan lebih leluasa melancarkan aksi-aksinya tanpa dicurigai oleh siapapun. Lebih mudah mencari tumbal-tumbal dan syarat ilmu sesat lainnya, termasuk kisah yang akan saya ceritakan kali ini. Sebuah kisah seorang gadis yang menjadi korban fitnah dan ilmu hitam. Namanya Kasturi. Yang karena kecantikan, kebaikan, dan keramahannya, Kasturi justru menerima fitnah dan jadi korban ilmu hitam. Jam baru menunjukkan jam 8 malam. Keluarga Turi semua berkumpul di ruang tamu menonton TV. Bapaknya duduk di kursi ruang tamu dan ibunya tiduran di karpet lantai depan TV. Sedangkan Kasturi sendiri asyik memainkan handphone. Pandangan mereka serentak tertuju ke arah jendela karena cahaya sorot lampu mobil menembus sampai dalam rumah. Kasanah atau ibunya Kasturi bangkit dan mendekati Kebarja atau suaminya yang masih melihat ke arah jendela. "Siapa ya, Pak?" tanya Kasanah penasaran dan hanya dibalas gelengan kepala oleh suaminya. "Assalamualaikum." Terdengar ucapan salam dari luar rumah yang disertai ketukan pintu. Hasanah pun berjalan mendekati pintu dan membuka gorden jendela di sebelahnya. Namun Hasanah lari ke dalam dan menyuruh suaminya yang membuka pintu. "Buka pintunya, Pak. Aku mau ambil jilbab. Ada tamu di depan." Barja pun langsung membukakan pintu dan mempersilahkan tamunya masuk. Ternyata yang datang adalah Dedi dan keluarganya. Melihat Dedi dan keluarganya, Kasturi kaget. Ia meletakkan handphonenya dan merapikan duduknya. Terlihat raut mukanya resah, seakan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Setelah memakai jilbab, Hasanah pun menemui tamunya, menyalami dan kemudian masuk ke dalam dapur membuatkan minuman. Setelah itu ikut duduk berkumpul di ruang tamu. Bukan hanya Turi yang resah, namun Hasanah dan Barja pun sama. Setelah basa-basi, keluarga Dedi memulai hajatnya, mengutarakan maksud kedatangannya. Ternyata maksud kedatangan keluarga Dedi adalah untuk melamar Turi. Mendengar maksud kedatangan tamunya, Hasanah dan Barja kaget. Pasalnya selama ini Turi tidak pernah menceritakan apa-apa. Begitupun Kasturi yang mukanya terlihat emosi namun mencoba diam. "Bagaimana, Nak?" tanya bapaknya kepada Turi, menyerahkan sepenuhnya kepada Turi untuk memutuskan mau diterima atau tidak. Namun Turi menolaknya, bukan tanpa alasan, karena selama ini Turi menganggap Dedi adalah teman, sama seperti yang lain. Tadi pagi memang Dedi mengatakan akan ke rumah Turi malam ini, tapi Turi tidak menyangka kalau kedatangannya untuk melamar. Ternyata Dedi salah mengartikan kebaikan dan keramahan Kasturi selama ini. Setelah mendengar jawaban dari Kasturi, Barja meminta maaf kepada Dedi dan keluarganya. Dedi dan keluarganya pun pulang dengan rasa malu dan tentu saja kecewa. Melihat raut wajah keluarga Dedi, walaupun berbicara dengan nada rendah, tapi sangat terlihat ada kemarahan. Ini bukan pertama kalinya Turi menolak lamaran yang datang, tapi sudah ketiga kalinya dan semua adalah teman-temannya sendiri. "Kamu kok nggak cerita toh, Nak, kalau punya pacar?"
Tanya Barja dan kemudian Turi menjelaskan kalau mereka selama ini hanya berteman seperti yang lain. Kasturi pun tidak menyangka Dedi bisa salah mengartikannya. Suasana keluarga Kasturi sepulang keluarga Dedi menjadi berubah. Yang tadinya adem ayem menjadi kaku. Terlebih Barja, bukan karena marah kepada anaknya, namun karena tidak enak hati dan bingung. Barja tidak menyangka kalau hal seperti ini terjadi lagi. Walaupun masing-masing mencoba terlihat biasa, namun sangat terasa mereka memendam rasa resah dalam hati masing-masing. Hasanah yang biasanya ribut kalau menonton sinetron pun terlihat diam memandang TV, seakan tontonan favoritnya itu tidak menarik lagi. Malam semakin larut dan mereka pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dan pagi sudah kembali seperti biasa. Barja berangkat kerja seperti biasa, begitu pula Kasturi. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka tidak menyangka bahwa rentetan petaka yang menimpa keluarganya akan terjadi hari ini. Tepatnya sore hari ketika Kasturi pulang dari pekerjaannya. Dengan mengendarai sepeda motornya, Turi bergegas pulang karena tadi siang ibunya telepon dan berpesan agar langsung pulang setelah selesai kerja. Tentu saja Turi khawatir karena tidak biasanya ibunya menyuruhnya pulang cepat-cepat. Banyak tanda tanya yang ada di kepala Turi sewaktu di jalan menuju ke rumah. Dan benar saja, baru saja ia sampai di halaman rumah, Hasanah keluar rumah dengan mata berkaca-kaca. Kasturi pun langsung turun dari motor dan menemui ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Turi, namun ibunya tidak menjawab. Dengan masih diam, Hasanah menggandeng tangan anaknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Turi dan ibunya duduk di ruang tamu dan Hasanah mulai membuka suara. Ibunya mengatakan kalau hari ini ia mendengar berita tentang dirinya. Kalau Kasturi sudah hamil, bahkan sudah pernah menggugurkan kandungannya beberapa kali di Surabaya. Setelah mengatakan itu, Hasanah menangis sejadi-jadinya, meminta penjelasan dari Turi anaknya. "Yang bilang siapa, Bu?" tanya Turi kepada ibunya dengan emosi memuncak. "Rumini, Nduk," jawab ibunya singkat. Mendengar jawaban ibunya, Turi yang biasanya lemah berubah seperti gadis arogan. Ia keluar rumah, mengendarai motornya dan langsung ke rumah Rumini. Tanpa basa-basi dan minta penjelasan, Turi langsung meluapkan kekesalannya kepada Rumini. Turi kalap, ia menendang, melempar semua yang ada di dalam rumah Rumini. Rumah Rumini sampai berantakan dibuatnya. Rumini yang sempat terkena pukulan dan jatuh di lantai bangkit dan lari mengambil sapu. Kemudian memukul Turi yang masih mengamuk. Namun Turi seperti tidak merasakan apa-apa. Pukulan Rumini seperti tidak terasa, bahkan sampai gagang sapunya patah. Turi masih saja mengamuk. Turi bisa dihentikan ketika bapaknya menyusul ke rumah Rumini sepulang kerja dan membawa Turi pulang. Tidak heran kalau emosi Turi memuncak, karena selama ini ia selalu berusaha sabar dan memendam emosinya sendiri. Sudah lama ia digosipkan perempuan sok jual mahal, kemayu, sombong, kebanyakan gaya karena selalu menolak lamaran yang datang. Jadi ketika emosinya tak tertahankan lagi, Kasturi seperti kesetanan saat meluapkan emosinya. Tentu saja Rumini tidak terima atas perlakuan Turi. Pagi harinya Turi dan Barja dijemput polisi di rumahnya sebelum berangkat kerja. Kasturi dan bapaknya dilaporkan polisi atas tuduhan penganiayaan oleh Rumini. Sedangkan ibunya tidak tahu harus berbuat apa melihat anak dan suaminya ditangkap. Namun keluarga Kasturi tidak tinggal diam. Mereka melaporkan balik Rumini atas tuduhan pencemaran nama baik. Rumini kalah karena fitnah yang ditujukan ke Kasturi memang tidak ada buktinya sama sekali. Atas kesepakatan bersama, akhirnya Kasturi dan Rumini damai dan mencabut laporannya masing-masing. Namun ternyata damainya pun hanya sebatas mulut.
Karena sepulang dari kantor polisi mereka konflik lagi. Akhirnya mereka dibawa ke rumah kepala desa dan dipanggilkan polisi untuk kembali mendamaikan mereka. Mereka duduk berhadapan di rumah Pak Kepala Desa. Rumini menghadap arah dalam rumah dan Kasturi beserta keluarganya menghadap keluar. Mediasi yang dilakukan Pak Kades pun terasa susah karena masing-masing merasa benar. Sudah berjalan 1 jam lebih, Kasturi dan Rumini belum menemukan kata damai. Bahkan mata mereka bertemu pandang dan sama sekali tidak ada keramahan yang terlihat. Adu pandang berhenti ketika telepon Kasturi berdering dan dilihatnya layar handphone miliknya. Ternyata Mas Panji kakak Turi menelpon. Turi pun pamit keluar untuk menerima telepon. "Ri, hati-hati, baca doa, jangan putus ya, kamu lagi diguna-guna. Nanti kalau melihat apa aja kabarin saya bantu dari sini." Kasturi pun mengiyakan nasihat kakaknya dan kembali masuk. Baru saja duduk, Rumini sudah ribut lagi. Matanya melotot ke arahnya. Nasihat polisi dan Pak Kades juga tidak begitu ditanggapi oleh Rumini. Bahkan Rumini juga menunjuk-nunjuk ke arah muka Kasturi. Namun Kasturi hanya diam, akan tetapi matanya memperhatikan tangan Rumini yang sedang menunjuk-nunjuk dirinya. Terlihat Rumini menggenggam kain hitam seukuran sapu tangan. Seketika itu Kasturi teringat pesan kakaknya tadi dan langsung memiskol kakaknya. Dan atas bentakan dari polisi di sebelahnya, Rumini menurunkan tangannya dan diam. Namun mulutnya terlihat komat kamit dengan masih menggenggam kain hitam di tangannya. Melihat itu, Kasturi mulai khawatir. Ia memalingkan mukanya ke arah luar rumah Pak Kades, namun justru membuat Kasturi kaget. Karena tiba-tiba di depan pintu Pak Kades ada yang datang, seorang kakek dengan pakaian serba hitam dan memakai ikat kepala hitam. Datang dan langsung duduk bersila di depan pintu. Matanya melotot ke arah Kasturi dan tangannya menunjuk-nunjuk dirinya. Namun sepertinya hanya Turi saja yang melihat kedatangan kakek itu. Seketika itu juga dada Kasturi sakit. Rasa cemasnya semakin bertambah karena kakaknya tidak kunjung mengangkat telepon. Semakin lama rasa sakit di dada Kasturi semakin menjadi-jadi. Pesan dari kakaknya terus ia lakukan. Doa-doa yang ia bisa terus dibaca. Polisi dan orang yang ada di sekitar Rumini seketika bergeser menjauh. Rumini muntah darah sama seperti kakek tadi juga memuntahkan darah. Dan kakek tadi langsung menghilang meninggalkan asap hitam yang mengepul. Keributan semakin menjadi. Pak Kades dan polisi yang juga datang juga seakan menyerah mendamaikan mereka. Namun akhirnya Rumini mau berdamai disaksikan beberapa warga yang menonton keributan itu. Setelah berdamai mereka membubarkan diri. Rumini dan Kasturi keluar dari rumah Pak Kades. "Saya tidak akan kalah sama kamu, dasar perempuan pelacur," ucap Rumini kepada Turi di halaman rumah Pak Kades. Dan mereka pun masing-masing pulang ke rumahnya. Sehari kemudian kembali muncul gosip-gosip baru. Kasturi tukang labrak, Kasturi lonte. Bahkan setiap kali Kasturi berpapasan dengan Rumini, Rumini selalu mengancam Kasturi. "Tidak akan tenang hidupmu sampai aku mati," kata Rumini. Sebenarnya Rumini sendiri masih kerabat jauh dengan Barja. Namun entah kenapa Rumini selalu tidak suka dengan keluarganya. Yang orang lain tidak tahu kenapa Kasturi selalu menolak lamaran pria-pria yang datang. Selain memang belum mau menikah juga, sebenarnya Kasturi sudah mempunyai kekasih. Kekasih Kasturi saat ini sedang ditugaskan di Papua menjaga perbatasan. Dan setelah 2 hari berselang, teror di kehidupan Kasturi semakin sering terjadi. Sore hari sepulang kerja dari sebuah bank swasta, Kasturi langsung ke kamar dan merebahkan dirinya di kasur. Beberapa saat setelah berbaring, ia merasa ada yang mengendus tangannya. Kemudian ke leher, badannya pun terasa ada yang menindih dan berat. Namun Kasturi tidak bisa membuka matanya, sekuat apapun ia meronta seakan tidak bergerak. Bahkan jeritan minta tolong seakan tidak ada yang mendengarkan. Kasturi hanya bisa berdoa di dalam hati. Namun tindihan di atas tubuhnya tidak juga hilang.
Namun Kasturi terus membaca doa dan akhirnya ia bisa sadar. Kasturi beristighfar dan melihat sekeliling kamar. Namun tidak ada siapa-siapa, bahkan pintunya pun tertutup. "Bu! Bu!" Kasturi berteriak-teriak memanggil ibunya. "Ada apa, Nak? Kok teriak-teriak?" Jawaban ibunya yang kemudian muncul membuka pintu. Kasturi langsung menceritakan apa yang dialaminya tadi. Namun justru ibunya marah. "Makanya pulang kerja itu mandi, bukan malah tidur sore-sore," jawab ibunya kesal dan langsung keluar lagi. Kasturi pun mengikuti ibunya keluar mengambil handuk dan mandi. Masih di hari yang sama, menjelang malam selepas Isya, ia masuk kamar dan video call dengan pacarnya. Namun Turi tidak menceritakan apa yang sedang dialami di rumahnya. Setiap berkomunikasi, mereka hanya mengobrol biasa saja. "Dek, kalau make up jangan tebal-tebal gitu, jadi kelihatan aneh," kata pacar Turi ketika video call. Mendengar ucapan pacarnya, Kasturi bingung karena kalau malam ia tidak pernah pakai make up. Dan lagi Turi sendiri habis cuci muka. Setelah mengobrol beberapa lama, Kasturi menutup telepon dan merebahkan dirinya, memeluk bantal, guli, dan tangannya meraih cermin kecil di meja rias di sebelah ranjangnya. Ia bercermin dan memperhatikan wajahnya, namun tidak ada hal aneh seperti kata pacarnya tadi. Ia meletakkan cermin dan mencoba bersiap untuk tidur, namun Kasturi merasa ada seseorang di dalam kamarnya. Dan benar saja, ia melihat ada laki-laki sedang tersenyum kepadanya, berjalan mendekat dan memegang tangannya. Namun entah kenapa Kasturi hanya diam dan menurut saja. Kasturi duduk dan masih menurut saja apa yang dilakukan laki-laki itu. Bahkan ketika laki-laki itu mencium keningnya dan memainkan rambutnya, Kasturi tetap diam dan hanya memandangnya yang terus tersenyum kepadanya. Ini adalah pertama kali sosok laki-laki itu datang. Pagi hari Kasturi terbangun dan menyadari itu hanya mimpi, tapi ia merasa seakan itu nyata. Setelah malam itu, laki-laki itu semakin sering hadir di mimpi Kasturi. Namun semakin lama mimpinya semakin membuatnya takut. Di suatu malam, Kasturi sedang duduk di ruang tamu menonton TV dan tiba-tiba saja laki-laki yang sering datang di mimpinya masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu langsung memegang tangan Kasturi dan menyeretnya ke dalam kamar. Sampai di kamar, Kasturi didorong ke ranjangnya. Kasturi tidak bisa meronta dan melawan. Tubuhnya seakan menurut saja dan hanya bisa diam. Bahkan ketika laki-laki itu menindihnya, mencium dan kemudian mengeluarkan kemaluannya. Walau tubuhnya seakan menurut, tapi batin dan hati Kasturi sadar, ia merasa ketakutan. Dan air mata keluar dari matanya. Kasturi menangis, teriakannya seakan tidak bisa keluar dari mulutnya. Kasturi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasturi mencoba terus berteriak. Ketika wajah laki-laki itu mendekati wajahnya, bahkan sampai terasa hembusan nafas yang keluar dari hidung laki-laki itu. "Dok! Dok!" Kasturi terbangun. Ibunya sudah ada di sampingnya. Ia pun langsung memeluk ibunya dan tidak berhenti beristighfar. Hampir saja, batin Kasturi. Setelah Kasturi melepaskan pelukannya, ia mencoba menenangkan dirinya. Namun Kasturi melihat ada kecemasan di raut wajah ibunya. Jadi ia hanya mengatakan tadi mimpi buruk saja dan meminta ibunya menemani tidurnya malam ini. Pagi hari ketika Kasturi sudah memakai seragam kerjanya, ia mendengar percakapan bapak dan ibunya. "Pak, ibu khawatir sama anak kita," kata ibunya. Ia menceritakan bahwa Hasanah sudah beberapa hari ini bermimpi melihat Kasturi sedang digebuki oleh banyak orang. Namun anehnya Kasturi hanya pasrah, matanya terpejam dan merintih ketika dipukuli banyak orang. Dan tanpa diduga, Barja atau bapaknya Kasturi pun beberapa hari ini bermimpi melihat Kasturi sedang dililit ular besar di kursi ruang tamu. Pagi itu setelah saling menceritakan mimpinya, Barja menenangkan Hasanah yang nampak sangat khawatir. "Sudah Bu, jangan dipikir, doakan saja buat anak kita," kata Barja menasihati istrinya yang masih saja khawatir.
Kasturi keluar dari kamar setelah bapak dan ibunya selesai mengobrol. Setelah sarapan, Kasturi pamit berangkat kerja. Sepanjang jalan pikirannya sudah tidak karuan. Rasa khawatir, hatinya tidak tenang dan pikirannya terus memikirkan mimpinya dan obrolan orang tuanya tadi pagi. Di tempat kerja pun Kasturi susah untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Sebentar-sebentar ia melamun. "Hei!" Salah seorang temannya menyapa, menyadarkan Kasturi dari lamunannya. "Mikir apa sih, Ri? Kok bengong saja?" tanya Sani, teman Kasturi itu. Sani adalah teman Kasturi yang paling dekat, tempat Kasturi curhat dan bercerita. Tanpa ragu, Kasturi menceritakan apa yang akhir-akhir ini dialaminya, tentang laki-laki yang sering datang di mimpinya dan mimpi-mimpi orang tuanya. "Nanti sore ikut aku saja ya, Ri," ajak Sani. "Jangan ajak aku ke dukunmu ya, San," jawab Kasturi khawatir. "Kamu ini emang mau ditidurin jin apa tiap hari?" kata Sani sambil menoyor kepala Kasturi. Sani terus meyakinkan Rani agar mau diajak ke rumah orang pintar. Kasturi sedikit kesal, tapi akhirnya mau juga diajak ke rumah dukun langganan Sani. Setelah jam kerja selesai, Sani membawa Kasturi ke rumah dukun langganannya. Jarak rumah dukun dan kantor mereka tidak jauh, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja sudah sampai. Baru masuk ke halaman rumahnya, Kasturi ragu karena suasana halaman yang luas dengan banyak pohon yang membuat kesan seram dan gelap. Sinar matahari hanya sedikit yang bisa menembus dedaunan. "Assalamualaikum." Sani mengucapkan salam setelah mengetuk pintu rumah itu. Dan tidak lama pintu terbuka setelah terdengar jawaban salam dari dalam. Sedangkan Kasturi masih terlihat celingukan melihat rumah dan sekelilingnya. Rumah sederhana dengan banyak pohon-pohon di sekelilingnya. "Temanmu ya?" kata seorang perempuan yang baru saja keluar dari pintu itu kepada Sani. Tangannya menunjuk ke arah Kasturi. "Iya bu, teman saya mau kenalan sama ibu," jawab Sani sambil mencolek Kasturi. Mereka pun dipersilahkan masuk. Sani menarik Kasturi karena masih saja asyik melihat sekitar. Di dalam rumah, mereka dipersilahkan duduk di lesehan ruang tamu. Bufia atau nama perempuan itu pun pamit ke dapur untuk membuat minuman terlebih dahulu. Dapur rumahnya dekat dengan ruang tamu, jadi Kasturi bisa melihat Ibu Via membuat minuman. Bahkan Bufia beberapa kali menoreh kepada Kasturi seperti memperhatikan sesuatu yang aneh. Jadi Ibu Via ini adalah langganan Sani. Umurnya sudah terbilang tua atau sepuh, namun wajahnya masih terlihat muda dan belum banyak kerutan di wajahnya. Hanya saja gigi atasnya beberapa ada yang sudah patah dan ompong. Itu terlihat saat tertawa atau tersenyum. Beliau adalah orang Borneo. Beliau bisa sampai ke Rembang karena dulu waktu bercerai dengan suami pertamanya, dia diusir dari rumah bersama beberapa anaknya. Hidupnya luntang-lantung sampai harus tinggal di gua dan makan apa yang ada di sekitar gua. Beliau bertemu dengan seorang supir dan dibawa ke Rembang dan dinikahi supir tersebut yang masih 24 tahun. Bufia dari kecil adalah seorang indigo. Dan mengenai Sani, ia langganan di sini untuk pemikat dan penglaris buat cowoknya yang satu itu sedang bekerja di Batam. Setelah selesai membuat minuman, Bufia duduk di depan Kasturi dan Sani, namun pandangannya terus tertuju ke Kasturi. Beliau kemudian membuka mulut Kasturi dan menaruh jarinya ke dalam mulut Kasturi. "Kamu tidak percaya sama aku," kata Bufia. "Kamu ragu sama saya kan? Tidak apa-apa," sambung Bufia. Belum sempat Kasturi menjawab, Bufia sudah melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan ciri-ciri yang ada di dalam tubuh Kasturi, tentang tahi lalat yang ada di belahan dada dan daerah sensitifnya. Tanda lahir merah setengah bulan di lengan kanan Kasturi dan mengatakan juga sifat Kasturi, kalau Kasturi itu pendendam, ngeyel, dan susah dikasih tahu. Mendengar kata-kata Bufia, Kasturi kaget karena semua yang dikatakan Bufia itu benar adanya. Kasturi pun menunduk tidak enak. "Kamu bisa jadi wanita hebat, bisa dihormati banyak orang, tapi kalau jadi nakal bisa jadi senakal-nakalnya perempuan," kata Bufia lagi. Kasturi kaget mendengar kata-kata terakhir tadi. Bagaimana bisa beliau tahu sampai sejauh ini
padahal baru pertama kali bertemu. Mendengar kata-kata Bu Via, Sani justru meledek Kasturi dengan meminta diperlihatkan tai lalat dan tanda lahirnya. "Jangan bohong sama saya tahu semua loh," tegas Bu Via karena melihat Kasturi menolak memperlihatkan tai lalatnya ke Sani. Namun Kasturi tiba-tiba sedikit bergeser ke belakang, bukan karena Bu Via, tapi karena melihat sekelebat bayangan hitam di sampingnya. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Siapakah sebenarnya bayangan hitam yang dilihat Kasturi? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!